Oke, halo selamat malam teman-teman cuans. Semoga malam harinya baik-baik aja dan trading di akhir Maret ini udah mau penghujung bulan Maret. Semoga juga tradingnya makin baik, portofolionya juga tumbuh dan serta ilmu-ilmunya juga makin banyak yang dipelajarin. Oke, untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih udah mau join di live event ini. Kita akan bahas dengan topik trading or invest. Dan di mana kita harus start, kapan kita harus start, bagaimana kita menyikapi untuk memilih gaya style apa sih yang kita inginkan untuk trading maupun investing. Dengan pembicara saat ini, hari ini adalah dengan Ko Arvin Honami. Beliau merupakan uh, content creator untuk di bidang investment dan sangat viral, dia banyak yang follow juga di TikTok, banyak bikin apps juga uh, di TikTok, dan sekarang juga kita undang untuk join di IG live kita pada malam hari ini. Oke, sambil nunggu Ko Arvin, kita menyapa teman-teman cuan terlebih dahulu. Halo semuanya, halo S Basti 222, halo Andre, selamat malam semuanya. Dan kita akan juga kembali bahwa mungkin saya kenalin dulu bahwa saya dari Cuans, nama saya Taufik. Cuans merupakan startup company yang bergerak atau fokus di bidang social investing. Kita bikin aplikasi, sudah live juga di iOS maupun Android. Teman-teman bisa download langsung. Di situ teman-teman bisa melihat banyak konten dari mentor-mentor kita, banyak konten dari teman-teman influencer saham maupun kripto juga yang teman-teman bisa pelajarin. Dan uniknya juga kita juga ada bisa melihat mentor-mentor ini lagi memilih watchlist saham apa gitu ya. Jadi bisa lihat di situ dengan simple, dengan mudah teman-teman bisa melihat saham apa yang lagi dipilih oleh mentor-mentor kita. Dan nanti di tengah-tengah live ini kita akan ada giveaway berupa buku, tapi nggak sekarang kita mulai. Jadi nanti di tengah-tengah kita akan melakukan 2 sesi. Yang pertama nanti di tengah-tengah event, nanti saya akan break sebentar untuk ngasih tahu giveaway caranya gimana, serta di akhir sesi kita akan ngasih tahu juga giveaway-nya nanti ya gimana caranya. Gampang banget, tapi ikuti aja uh, event ini, IG Live ini sampai akhir. Tadi Ko Arvin sudah request ya, bisa tolong Ko Arvin request lagi, tadi ketutup. Sebentar. Saya juga pengen menyapa ke teman-teman co-founder Cuans yang lain. Halo semua. Ini saya udah accept dengan Ko Marvin, harusnya nanti akan join sebentar lagi. Halo, malam Eh, semuanya. halo malam, malam Ko Marvin, malam semua. Malam, malam semuanya. Oke, ini suara Nah, saya jelas ya, Ko Marvin ya? jelas, 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 aman. Oke, sip, sip, sip. Gimana kabar Ko Marvin? Eh, Sehat-sehat semua? kabar sehat, baik ya. Market ya nggak kemana-mana ya, sideways, Nggak cukup kemana-mana, sideways ya. Ya, konten TikTok juga so masih lanjut ya? masih konten TikTok, IG masih lanjut. Jadi ya so far masih ini ya mau coba edukasi. Mungkin terakhir-terakhir ini banyak orang yang komen soal Goto ya, terakhir-terakhir ini karena mau Betul, IPO. Ya, betul, jadi betul, orang betul, animonya lari ke sana semua gitu. betul. Lagi rame banget, terus juga info yang beberapa hari kemarin sempat di-extend ya masa buildingnya untuk IPO Goto ini juga rame dibahas untuk di-extendnya, rame di berita juga gitu. Betul. Oke, Mas, ini saya manggilnya Bro Alvin aja kali ya, biar lebih. Boleh, boleh, boleh. Uh, ini jadi mungkin kita juga melihat dari teman-teman yang apa ya semakin banyak nih maraknya informasi apa tentang financial literasi di sosial media, misalkan dari Bro Alvin sendiri juga rame di TikTok, kemudian ada di Instagram juga, serta ada di grup discussion, ada di Telegram juga. Nah,
untuk teman-teman yang baru mulai atau misalkan kaum milenial Gen Z ini ketika mau nyoba di sini, ini juga pengen mendapatkan informasi yang tepat lah gitu. Mungkin spesifiknya untuk bidang kita ngomongnya tentang stock market ya, pasar modal. Kita mungkin sebelum jauh ke sana, dari Corvin sendiri mulai ada di pasar modal itu bisa tolong ceritakan pertama kali tahu dari teman, kemudian apakah invest apa trading gitu Oke, stylenya. saya pertamanya kan memang dulu nggak mengenal gitu ya pasar modal gitu ya di Ah, Indonesia. Jadi nyoba-nyoba nabrak sana sini. Biasa kan awalnya begitu ya. Jadi kita betul betul. nyoba mau invest di perusahaan yang kita tahu biasanya seperti Bank Ah, BCA atau Unilever. Mungkin startnya dari situ. Nah, start dari situ tentu saja dengan bertambahnya pengalaman pastinya kita menemukan style yang cocok buat kita itu style yang gimana. Nah, hmm, dulu awalnya kita start itu dari investing gitu ya. Kalau saya pribadi startnya dari investing. Nah, so far investing itu sampai sekarang pun masih saya jalani gitu ya. Maksudnya saya masih punya porto invest gitu ya, terutama di blue chip yang cukup strong secara fundamental. Tapi memang uh, tentu kita nemuin style kita kan istilahnya ada trading, ada apa, kita akhirnya nemu ya, mungkin scalping dan sebagainya. Sering hmm, berjalannya waktu, kita menambah skill kita. Nah, tentu aja nggak bisa disamaratakan di mana ya satu orang pribadi mungkin akan mempunyai cara masing-masing untuk masuk di pasar modal gitu ya. Setiap orang bisa melihat satu saham yang sama, tapi melihat secara kacamata yang berbeda. Jadi teman-teman mungkin kalau yang baru mau start mungkin bisa pertimbangin, oh saya itu cocoknya gimana modelnya. Saya cocok di saham blue chip atau saya cocok di saham second liner. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Tapi start di awal pasar modal pastinya nggak akan mulus dulu ya. Pasti biasanya orang hmm. start nabrak-nabrak dulu, belajar, baru lama-lama mulai improve tuh. Biasanya begitu. Sama juga ya. Jadi memang memang rata-rata ketika mulai, saya pun juga sebenarnya baru mulai lah 2019 gitu. Jadi untuk mulai melek itu biasanya ngomongin tentang fundamental dulu ya. Kita ya mungkin karena di brainstorm apa sih yang sering kita lihat, apa yang sering kita familiar lah gitu ya, makanya main tentang fundamental, dan itu pun masih basic banget gitu, belum memahami mengenai dibalik dari fundamental itu tentang laporan keuangan dan growth-nya gimana dan segala macam. Dan akhirnya makin intens, misalkan kayak mungkin kan distract juga dengan teman-teman kerja juga ini, jadi lama-lama kok fundamentalnya makin sering dilihat, karena kan sebenarnya basic fundamental itu kan nggak bisa dilihat tiap hari ya gitu, karena Betul. LK aja juga keluarnya per 3 bulan sekali. Kita pengen lihat setahunnya, LK tahunan juga setahun sekali gitu. Dari apa, untuk misalkan teman-teman yang pengen mulai belajar itu startnya dari mana ya? Oke, Kalau kalau kita mm, mau mulai start memang harus awalnya dari fundamental ya. Itu biasanya sering uh, banget orang start dari fundamental. Pasti secara orang masuk pertama kali di pasar modal pasti pokoknya fundamental dulu iya, pasti. right. Nah, kita ngomong soal bank-bank besar, ngomong soal consumer goods yang Mm, barang-barang di sekeliling kita lah. Kita kan harus invest di mm, perusahaan yang kita tahu. Nah, basically mm, itu startnya ya kita harus start dari fundamental dulu, nanti baru pelan-pelan step by step belajar tuh technical, mm, belajar apa, belajar flow itu macam-macam dan itu butuh waktu gitu ya, nggak mungkin sekali jadi. Pasti harus iya, belajar, nabrak sana sini harus loss dulu. Kadang kan even kayak misalnya perusahaan yang laporan keuangan bagus, tapi harganya nggak kemana-mana atau cenderung turun. Nah, mm. itu teman-teman juga harus pertimbangin money managementnya gimana, masuknya gimana kan itu jadi pertimbangan ya buat teman-teman untuk masuk juga gitu sih. Dan kontennya Bro Alvin ini kan juga variatif ya. Saya sebenarnya juga udah lihat TikToknya dari beberapa waktu yang lalu. Nggak cuma ngomongin satu, apa saya bilang, satu style ya, mungkin macam-macam, ada style trading, ada invest juga gitu, bahkan mungkin sekali saya ngeliat mungkin ada kayak style scalping, atau mungkin ngelihat dari volume atau terminologi seperti itu ya. Jadi Brovin sendiri pun juga udah apa ya, campur-campur gitu ya nanti ketika menentukan aset apa yang harus dibeli atau dijual gitu. Benar. Memang saya sendiri kan mencampur ya. Istilahnya kalau kita Hmm. pakai satu style kadang istilahnya ya cuma satu style itu ya. Tapi kalau Ah, kita ah. punya banyak style dan itu style itu setiapnya mengkonfirmasi satu sama lain, itu akan jadi lebih kuat decision kita untuk masuk. Biasanya sih begitu ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau saya pribadi ya saya menggunakan semuanya.
Kadang Hmm. fundamental saya pakai, kadang flow saya lihat, technical juga bagus, ya udah itu mengkonfirmasi bahwa saya juga bisa masuk agak lebih besar di saham itu biasanya karena Oke. confidence levelnya kan lebih besar gitu ya. Nah, kalau ditanya mungkin style saya lebih ke apa, mungkin saya bisa bilang lebih ke arah ini ya, lebih ke arah swing dan lebih ke arah lihat technical dan flow. Fundamental itu juga penting, tapi fundamental tuh just a small portion lah dibandingkan dengan technicalnya gitu. Dan perlu juga dilihat dari mungkin lagi sentimen apa yang lagi dibicarakan, sentimen apa yang lagi akan berdampak dari kondisi, mungkin kalau saya tarik sedikit kondisi makro saat ini gitu ya. Itu juga perlu Betul. dipertimbangkan ya, Bro Arvin. Betul, itu kan Iya. lebih ke arah bicara soal fundamental ya. Kalau kita bicara soal Hmm. fundamental kan ada dua sebenarnya, makroekonomi dan microekonomi. Kalau kita bicara soal makroekonomi, maka kita harus bicara soal dunia ini lagi sentimennya ke arah mana. Misalnya contoh perang, Hmm. maka perusahaan Hmm. batu bara, perusahaan yang related to komoditas, ini akan jadi menarik. Nah, kalau kita bicara soal mikronya, maka kita harus bicara perusahaannya batu bara ini perusahaan apa gitu kan. Nah, itu kita bicara soal mikronya, kita seleksi, oh ini yang bagus itu apa? Misalnya kalau ekspor mungkin ITMG, Adaro, tapi yang lain Hmm. mungkin lebih ke arah lokal. Nah, itu kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Karena kita harus tahu karena kita bisa milih stock picknya itu dari situ sebenarnya, dari fundamentalnya kan. Oke. Lalu kita lihat Hmm. teknikalnya kan, lalu flow-nya memang ke arah sana apa enggak. Nah, itu saling mengkonfirmasi satu sama lain. Karena kalau misalnya fundamentalnya memang ke arah sana, harusnya kan flow uang harusnya masuk ke sana gitu ya. Flow uang masuk Hmm. ke sana, berarti kan harusnya perusahaan ini ada yang ngumpulin barang, istilahnya begitu. Jadi kalau ada perusahaan ini Hmm. dikumpulin barangnya, berarti kan ada potensi dia akan naik kan, gitu. Itu sih. Oke. Mungkin yang pernah, mungkin Bro Arvin juga pernah familiar dengan istilah top down analysis ya. Jadi melihat kayak sentimen apa yang sedang terjadi, makronya seperti apa, bisa dengan suku bunga ataupun harga komoditas dan lain sebagainya, baru ke segmen sektor apa yang berdampak dari situasi makro tersebut gitu. Baru tadi lihat baru emitennya. Benar. Jadi lebih karena Mm, top down analysis, nanti kita breakdown kan mm, dari situ teknikalnya gimana, flow ya ada, memang ada mm. nggak masuk ke sana. Nah itu akan jauh lebih kompleks gitu ya. Tapi kalau Iya ya. ini menghubungkan connecting the dots dan memang dotsnya ini ternyata Dotnya supporting each banyak other banget gitu ya. keluar. Iya, Ah, dotsnya banyak banget dan supporting gitu ya. Itu kan jauh lebih baik ya dalam kita mengambil keputusan kita lebih confident gitu sih. oke oke. Baik ini kan sebenarnya juga kita pengen menyediakan apa yang ngasih tahu ke teman-teman juga yang baru mulai invest atau baru mulai trading. Mungkin kalau misalkan baru melek banget nih, baru belajar apa sih saham itu, terus habis itu gimana ini untuk apa yang dipelajarin itu enaknya belajar dari mana ya kok? Kalau misalkan mulai karena mungkin sosial media udah banyak atau mungkin ngasih tahunya sedikit-sedikit gitu, basic banget Oke, atau lebih banyak ngobrol dengan komunitas. oke. Kalau kita bicara soal mungkin cara belajarnya gitu ya, mungkin Cara belajar ya. kita bisa belajar dari YouTube itu kan banyak banget ya kreator-kreator yang luar biasa. Dia ngasih Yes. ilmu secara free. Lalu kita bisa Ya. belajar juga dari sosial media itu yang simple-simple ya. Misalnya kayak cuma Hmm. video 1 menit. Kadang kan di Instagram atau di TikTok pun kan sedikit-sedikit Ya. gitu ya. Maksudnya Ya. terlalu sedikit gitu ya. Nah, jadi kita biasa bagi per part. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin Ya. kreator-kreator seperti itu, ya teman-teman ikutin aja konten-konten yang mereka bikin gitu ya. Nah, selain itu ya komunitas tuh juga penting gitu ya. Makanya kenapa saya Hmm. pribadi kan punya kayak Telegram group gitu ya untuk diskusi sebenarnya. Nah, Diskusi. teman-teman bisa Hmm. ya teman-teman bisa akses aja. Tapi memang kan kita sebagai orang gitu nggak bisa actively gitu ya untuk ngerespon semuanya. Cuma at Hmm. Hmm. least ada orang lain yang bisa bantu gitu ya. Orang lain yang bisa bantu dan supporting. Oh, ini tuh view-nya kayak gini kayak gini. Nah, itu sih. Jadi dengan komunitas itu juga sangat-sangat membantu. Gitu sih. Baik, betul sih karena sebenarnya saya juga sempat baca data tuh di KSEI. Jadi dari Februari kemarin, as per Februari kemarin itu saya juga surprise ya, ternyata 80%, lebih dari 80% investor retail itu kebanyakan milenial. Jadi dari umur 20 sampai 40 lah. Kita bilang 40 ini mungkin kelahiran 80-an ya. Jadi masih Ya, masih usia milenial. Dan itu sangat banyak dari jumlah orang ya gitu. Walaupun mungkin asetnya nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya dari jumlah orang banyak banget sehingga membuat situasi
ramai dibicarakan ini sangat intens itu. Jadi yang teman-teman pada komen di sosial media atau misalkan di TikTok atau diskusi di Telegram ini sangat intens dan relatif untuk yang teman-teman baru belajar ini pengen cari tahu juga gitu, belajar dari mana. Jadi ya tadi udah sebutkan nama Ko Arvin, simpelnya sebenarnya juga banyak banget ya teman-teman konten creator yang hebat-hebat udah bikin konten juga di sosial media seperti Bu Arvin sendiri udah bikin di Instagram dan TikTok, kemudian ada teman-teman yang ada di YouTube juga, ada juga yang grup-grup di diskusi di Telegram supaya mungkin diskusinya lebih intens gitu. Kalau kalau Bro Alvin sendiri tadi lebih ke swing trading berarti ya. Jadi nyari momentum gitu ya, nyari momentum apa yang lagi hangat, lagi hot gitu ya. Oke, ya. Jadi cara screening saya itu memang ngelihat makronya gitu ya. Kadang ngelihat makro dan ngelihat mikronya. Jadi kadang ngelihat makronya, oke, orang lagi bicara soal perang, maka larinya ke komoditas gitu ya. Komoditasnya apa? Yang nanti kita cari lagi yang mana flow-nya yang masuk. Nah, kadang juga ada satu poin di mana saya nemuin ada uang terus masuk gitu ya, terus masuk ke salah satu emiten atau ke salah satu apa. Tapi emiten ini ternyata satu sektor tuh semua lagi diakumulasi semua misalnya. Berarti kan ada sesuatu yang mungkin saya nggak tahu, tapi mereka tahu yang sebagai akumulatornya. Nah, itu yang akan menjadi poin di mana, oh ini kita harus cari tahu nih, ada apa? Kok bisa ada terjadi akumulasi di sini? Makanya kenapa saya sendiri nemuin beberapa saham yang istilahnya cerita beritanya nggak ada, tapi bisa naik signifikan. Nah, kenapa ya? Karena kelihatan dari akumulasinya ada yang ngambilin, ada yang ngambilin, ada yang ngambilin. Nah, dari situ kita cari tahu kira-kira apa sih yang masuk akal gitu ya. Cerita apa di depan yang kira-kira masuk akal. Saya kasih contoh aja, mungkin teman-teman tahu yang belakangan ini udah dengar tuh AirAsia. Teman-teman kalau tahu AirAsia Indonesia, nah itu kan baru hype-nya kan baru terakhir-terakhir ya. Baru hype-nya terakhir-terakhir. Nah, padahal kalau teman-teman tahu, akumulasinya itu sudah lama sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau jump in aja, gitu ya, masih di harga 400-an, 500-an, itu kita jump in tuh udah beggar sebenarnya. Kalau kita mau jump in. Itu waktu akumulasinya. Nah, pada saat diakumulasi, tidak ada yang ngomongin AirAsia ini. Nah, waktu orang-orang udah pada ngomongin, itu kadang sebuah indikator bahwa kita harus keluar. Dari situ, karena sudah mulai banyak orang yang tahu, rame. Meskipun udah mulai rame, karena meskipun even ya, kita ceritanya belum tahu nih ke depan apa, kan belum ada ya cerita yang pasti soal AirAsia ini apa. Nah, jadi ya teman-teman bisa pertimbangin gitu ya. Padahal AirAsia juga nggak ada info, nggak ada apa-apa gitu ya, tapi tiba-tiba terbang gitu aja. Nah, itu sih, jadi caranya adalah mencari itu. Kadang saham yang bisa multi-bagger adalah saham yang sepi gitu. Itu sih. Betul saham yang sepi diri, yang maksudnya belum ramai dibicarakan, mungkin juga ya namanya akumulasi itu kan ya, mungkin Bro Alvin juga tahu bahwa dilakukan diam-diam ya, kita juga nggak tahu ya kapan, jadi kelihatan dari volume lah gitu, tapi nggak dibicarakan di berita. Berarti kalau tadi spesifik mengenai case-nya AirAsia itu, apakah memang ada analisa sendiri yang dilakukan atau tetap kayak top down analisis gitu, atau ada hal yang kita lihat dari spesifik sentimen, kemudian ini kayaknya lebih ke AirAsia gitu. Oke, kalau saya nemuin AirAsia itu mungkin saya ceritain dikit. Itu saya lebih cara bottom up malah, bukan top down. Jadi saya ceritain malah bottom up. Ya, karena sebenarnya bisnis penerbangan itu adalah satu bisnis yang tidak menguntungkan di zaman pandemi sebenarnya. Nah, jadi ini kan cukup aneh ketika kok ada akumulasi yang masuk gitu ya di AirAsia ini. Nah, otomatis kita kalau bicara soal AirAsia, maka kita harus bicara soal holdingnya yang di Malaysia. Nah, kita melihat holdingnya di Malaysia, AirAsia Malaysia itu sudah beralih bisnis gitu ya, dari pesawat penerbangan menjadi semacam istilahnya one super app gitu ya, lebih ke transport, lalu ada yang seperti antar kurir makanan gitu ya, jadi macam-macam. Jadi ini bisnisnya sudah berubah. Nah, kalau kita perhatiin juga di airasia.co.id-nya, itu mereka tidak menjual pesawat AirAsia saja, tapi menjual semua gitu. Nah, ini berarti kan ada jadi menjadi marketplace platform gitu ya mungkin. Betul. Dia menjadi marketplace platform. Ya, jadi sangat menarik banget di mana
oh ini ada perubahan bisnis gitu ya, dari perusahaan penerbangan menjadi perusahaan yang seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang AirAsia Global akan lakukan kepada AirAsia Indonesia? Itu kan pertanyaannya. Apakah AirAsia Ya, Indonesia akan melakukan yang sama? Nah, kalau kita mengaca pada mungkin beberapa minggu yang lalu atau hampir 1 bulan yang lalu, AirAsia Food kan sudah ada gitu ya di Indonesia. ya, Nah, orang-orang masih belum membicarakan soal Indonesia Indonesia, padahal itu sudah istilahnya satu sign gitu ya yang jelas bahwa AirAsia ah, juga akan berubah juga di Indonesia. Nah, itu yang akan menjadi menarik gitu ya. Apakah dia nanti akan ada investor baru atau seperti apa? Nah, nanti laporan keuangannya jadi turn around gitu ya dari negatif jadi positif. Nah, ini yang akan menjadi sentimen ke depannya. Gitu sih. Kurang lebih cara analisa saya begitu kalau AirAsia. menarik, menarik. Ini sebelum lanjut lagi, sebentar saya mau ada break dulu sebentar. Saya akan nulis ada di komen, akan Ya. ada giveaway spesial dari Joan. Sebentar ya, saya tulis dulu di. Oke, saya pin. Alright, oke. Jadi seperti yang saya janjikan tadi saat di opening akan ada giveaway dari kita. Ini hanya 10 menit dari sekarang. Cukup lakukan aja yang ada saya pin di komen, screenshot IG live ini, post ke IG story teman-teman, lalu mention IG-nya Join Juan sama IG-nya Ko Arvin Onami. Saya udah tulis di situ. Lalu tulis caption sekreatif mungkin. Giveaway ini akan berupa buku dari Edianto Ong mengenai technical analysis for mega profit gitu. Buku akan dikirim dari Cuans ke alamat teman-teman. Jadi jangan lupa langsung dilakukan aja. Oke, oke, Calvin. Jadi untuk apa namanya teman-teman ini kan untuk yang mulai saham ada 700 lebih gitu, 800 dan banyak banget tuh kalau mau dipilih. Itu cara filternya mungkin dari fundamental untuk milah-milah ini gimana ya? Maksudnya, let's say ada sentimen apa ya sekarang yang lagi ini setelah komoditas, kemudian sekarang ada Goto gitu. Mungkin saham yang relate sama Goto. Itu apakah lihat dari sentimen per sentimen lalu dicari saham yang berkaitan atau seperti apa? Karena untuk milih ini kan banyak banget ya. Ya, Untuk betul. milih 700 ini kan nggak mungkin kita pantau setiap hari. Benar, benar. Uh, Kalau kalau saya pribadi adalah melihat dari sentimen ya, sentimennya ke arah mana. Kalau kita bicara soal akhir-akhir ini kan bicara soal Goto yang akan listing gitu ya. mm, Otomatis kalau kita bicara soal Goto yang akan listing, maka kita harus bicara soal saham-saham yang related gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin kayak MLPL, MPPA itu one of them ya, related, ya, itu juga naik. Bovin juga begitu. Ya, Bevin. jadi eh, sedikit atau banyak itu akan berpengaruh ke saham-saham yang jadi istilahnya jadi yang diinvest lah oleh Goto ini. Nah, itu yang akan jadi menarik gitu ya. Jadi kita akan melihat dari sentimen besarnya, lalu kita breakdown ke bawah, kita lihat mikronya, yang mana yang menarik secara price action, mungkin secara fundamental masih masuk. Nah, itu yang kita bisa lihat gitu. Jadi, apakah semua saham yang related to Goto pasti naik? Ya belum tentu juga gitu ya. Tapi Ya, teman-teman bisa uh, pertimbangkan yang mana kira-kira yang cukup menarik dan harganya masih di bawah. Nah, itu kan kesempatan kita untuk masuk gitu aja sih. oke, berarti memang dilihat dari sentimen apa, terus baru saham-sahamnya apa gitu. Nah, misal kalau misalkan ada yang belum tahu saham related Goto gimana ya biar dia tahu. Berarti lebih sering nanya ke teman-teman ya, join ke komunitas kali ya. Betul, bisa join Uh, komunitas atau research sendiri kan biasanya tahu ya, misalnya iya Goto sih. investasi di mana. Mungkin by Google aja udah kelihatan, Goto berinvestasi, nanti muncul tuh listnya. Mungkin ada Arto nanti sama Buffin atau gimana. Nah, itu kan banyak banget ya. Nah, Ya, teman-teman bisa cek aja. Itu mudah sekali lah, di Google tuh gampang banget. Nah, kadang baik, kadang baik. sering-sering baca itu ya, di Instagram tuh kan banyak portal berita yang mungkin portal berita yang informatif gitu ya. Nah, teman-teman kadang scroll aja, kadang bisa nemu gitu, kadang bisa nemu insight dari situ. Nah, tapi dengan mungkin join komunitas juga itu juga bagus banget gitu ya. Nanti Hmm. teman-teman bisa berinfo di situ. Gitu. Ya, teman-teman juga ini kasih tahu juga jangan lupa untuk join di komunitasnya Bro Arvin. Di situ diskusinya
rutin banget dan apa namanya teman-teman juga banyak yang bantuin buat jawab gitu. Bisa langsung join aja mungkin di IG-nya Brovin Alda tuh ya untuk join ke grup Telegramnya ya. Betul, betul. Betul, Nanti nanti tinggal tinggal di bionya tinggal diklik aja. betul-betul. Jadi jangan lupa untuk join ke grup Telegramnya Brovin juga. Kalau Brovin sendiri ini kan udah di penghujung Maret, IPO Goto juga kemungkinan akan apa namanya sudah mulai melantai di bursa. Untuk universe yang lagi dipantau belakangan ini apa Brovin ya? Mungkin sektor apa yang lagi dilihat? Oke, jadi memang waktu kemarin kan komoditas sempat hype ya, sempat naik Betul. rally gila-gilaan. Minyak, kita bicara soal minyak, kita bicara soal batu bara, semuanya pada naik gitu ya. Nah, di saat itulah saya justru menunggu ketika koreksinya. Nah, di Mm-mm. saat ini kan sebenarnya adalah waktu-waktu yang tepat sebenarnya untuk masuk, karena koreksinya juga sudah cukup dalam. Teman-teman bisa Masih pertimbangkan wajar kayak juga ya, contoh koreksi wajar. ya, Mm-mm. masih koreksi sangat wajar banget dan belum mencerminkan fundamental yang really fundamental. Karena kalau kita bicara soal laporan keuangan kan laporan keuangan Q1 itu akan keluar di bulan April. Nah, kalau Mm-mm. keluar di bulan April maka kita harus mengacu pada komoditas, kenaikan harga komoditas di bulan Januari sampai Maret karena April kan baru mau keluar gitu ya laporan Baru mau keuangannya. keluar nanti, iya Ya, Q1-nya. ya. Nah, menurut saya pribadi, ya memang akan ada ledakan gitu ya di financial statement-nya dari perusahaan-perusahaan komoditas. Karena mengingat harga batu bara sempat di $400. Bahkan harga minyak Iya, juga luar biasa naik tingginya kan. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi laporan keuangannya. Nah, ini akan menjadi sentimen ke depan tentang laporan keuangan Q1. Karena kalau laporan keuangan Q1 kita bicara banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang harusnya overperform ya dari apa yang diekspektasikan itu harusnya outperform. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan itu, lalu pertimbangkan juga mengenai ya tadi saham-saham yang related to Goto. Mengingat Goto juga mm, mau IPO kan. Kalau Goto mau IPO, maka kita harus perhatikan beberapa saham yang related juga ke Goto dan ke sektornya. Sektornya kan ada mm-mm. sektor tech ya. Nah, tech itu kalau Iya, teman-teman perhatiin beberapa sektor tech yang cukup besar Bukalapak pun naik gitu ya. Meskipun turun bukan naik ya. dalam tapi kembali naik gitu ya. Nah, ini juga salah Mm. satu yang menarik. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan aja kira-kira saham-saham ini gerakannya gimana, perhatikan aja. Kalau menurut saya sih komoditas dan tech itu juga salah satu yang masih dalam universe saya pribadi. Oke, jadi saya rangkum dikit buat takeaway teman-teman. Jangan lupa untuk nanti mantau saham-saham komoditas karena nanti akan menjadi control story kalau misalkan laporan Q1-nya bagus karena harga pun juga masih terjaga dengan baik, masih koreksi wajar. Jadi saham-saham komoditas. Lalu juga saham tech karena akan IPO atau akan melantai akan IPO Goto ini akan melantai di bursa segera dan saham-saham kayak macam Buka pun juga yang walaupun turun dalam udah naik gitu ya, sudah ada pergerakan positif gitu. Ya. Oke, disclaimer on, betul Pak, disclaimer on Pak. Jadi nanti di ini lagi. Ini saya memberikan kesempatan buat Q&A untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya langsung aja masuk ke kolom Q&A supaya nanti kebaca. Kalau di kolom komen ini kayak banyak komen yang ingin masuk, saya lihat-lihat lagi. Tuh, ada yang nanya nih, saham nikel kok gitu. Oke, itu mungkin NICL. spesifik ya Spesifik. spesifik untuk NICL ya. Kalau kita bicara soal Uh, NICL kan ini bukan istilahnya bukan nikel yang istilahnya blue chipnya ya. Jadi ya kayak hmm, semacam second liner-nya lah. Kalau kita bisa bilang bukan second liner malah mungkin third liner gitu malah ya. liner. Iya, iya. Teman-teman kalau mau Kecil. main di saham ini ya harus hati-hati dan volatilitasnya cukup tinggi. Jadi harus mantau juga profil resikonya gimana dan kebiasaan teman-teman kayak gimana gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. teman-teman sibuk gitu ya, nggak bisa mantau ya jangan main saham ini. Tapi kalau teman-teman masih bisa mantau ya oke, nggak apa-apa. Tapi NICL so far kalau saya lihat dari segi harga masih cukup terjaga ya di atas level 79, 76 sampai 79 harusnya selama bertahan di atas level itu masih cukup baik untuk NICL. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau lihat saham ini, jadi dilihat juga dari teknikalnya ya. Teknikalnya pun juga kalau Betul. misalkan terjaga di level support, layak untuk dipantau. Terus ini Ya. ada yang nanya lagi, EMTK kok, gimana kok EMTK? Saham EMTK.
Oke, MTech. MTech itu kan salah satu yang related to tech juga ya. Jadi kalau kita bicara Ya. soal Goto, MTech ini adalah salah satunya yang cukup terdampak positif. Kalau kita bilang MTech, kita bicara soal flow-nya, inflow asing juga cukup signifikan di MTech ini. Cuma permasalahannya memang geraknya masih belum kemana-mana ya. Kalau geraknya masih belum Mm-mm. kemana-mana, setelah inflow-nya cukup bagus, maka itu ada kesempatan sebenarnya buat teman-teman untuk cicil gitu ya. Tapi cicilnya perhatikan juga support resistannya di berapa gitu. Itu sih. Mantap. Oke, ini juga related ke Goto. Ini ada pertanyaan, nanti mungkin setelah ini saya juga mau tanya nih mengenai saham Goto. Ya ini yang nanya yang tadi kita bahas untuk screening saham, tapi ini dia langsung nembak screening saham yang potensial beggar gimana kok gitu. For potensial Oke, beggar. oke. Kayak Mungkin saham kayak yang kemarin AirAsia kemarin ya. pertama, ya mungkin banyak tanya ke saya gitu ya, saham yang potensial beggar gitu ya. Nah, saham yang potensial beggar biasanya adalah saham yang sepi, gitu ya. Hmm. Jadi kuncinya adalah saham yang sepi. Satu saham yang sepi, yang kedua kita harus memperhatikan juga flow-nya ada masuk apa enggak, money flow-nya. Money flow itu bisa dari dua hal. Satu ada dari apakah ada terjadi akumulasi atau memang ada uang yang masuk dalam jumlah yang besar. Ini ada dua faktor. Nah, kalau kita bicara soal saham yang beggar, maka kita harus melihat dari banyak sisi gitu ya. Sisi pertama adalah dari flow-nya, yang kedua memang masih sepi, yang ketiga kita punya time frame yang cukup-cukup panjang gitu ya. Kita punya time frame yang cukup-cukup panjang untuk nge-hold saham ini karena sering banget gitu ya. Kita punya saham ini kita yakin banget gitu ya, analisanya udah bagus gitu ya. Tapi Hmm. ketika ngelihat harganya naik dikit kita mau buang gitu. Nah, itu yang bikin jadi problem juga gitu. Makanya saham yang potensial beggar adalah saham yang kita punya keyakinan gitu ya akan saham ini, kita punya keyakinan bahwa oh saham ini itu punya potensi gitu. Jadi teman-teman bisa cek aja flow-nya kemana, perhatiin sentimennya mengarah ke sana apa enggak, itu yang akan menentukan gitu. Right, right. Oke. Mungkin mungkin sebelum lanjut tadi, saya juga diingetin sama tim saya juga bahwa ini disclaimer on bahwa ya apa yang kita bahas di sini bersifat edukatif, bukan untuk arahan membeli dan menjual, serta kita nanti lebih untuk bisa belajar mandiri ya. Jadi untuk dianalisa kembali apa yang sudah diajarkan di sini atau kita lakukan edukasi di sini. Tadi terakhir dia Ya, ada yang nanya tentang money flow kok. Untuk lihat money flow ini karena kan sebenarnya saat open market tidak kelihatan ya untuk broker mana yang beli atau yang jual gitu. Nah, itu untuk lihat money flow-nya berarti after market close ya, betul. setelah diakumulasi atau didistribusi. Betul. Kita akan ngelihat dari after market close karena biasanya saya pribadi juga nganalisa tidak di jam market ya. Saya analisa itu selalu Nih, di tutup market. Karena kalau saya analisa di tutup market itu jauh lebih enak karena marketnya stop. Ketika stop kita bisa asik. kita bisa kita bisa lihat gitu ya. Oh, ini akumulasi, ini distribusi. Oke, jadi kita sudah punya sebuah watchlist gitu ya. Isinya saham ini A B C D E. Nah, dari situ kita cuma ngelihat dari watchlist itu aja. Sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat dari situ. Nah, ketika ngelihat dari situ ada, oh saham ini sudah masuk di support, saya biasa pasang alert gitu ya. Pasang alert, Hmm, alertnya bunyi, saya lihat saham ini kenapa? Oh saham ini sudah di support nih. Ya udah saya baru beli ketika di support karena risk saya kecil. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda gitu ya cara hmm. analisanya, cara mereka masuk entry di sebuah saham. Tapi cara saya mungkin lebih ke arah itu. Jadi saya pasang alert, saya lihat, oh ini masuk nih. Jadi nanti saya masuk gitu. Oke. Berarti tadi memang lihat money flow-nya ketika memang mau nggak mau di close market dan malah lebih enak karena ini ya apa namanya kondisinya steady dan maksudnya kita udah ketahuan mana yang beneran buy sampai akhir close market atau mana yang beneran sell sampai akhir close market ya seperti itu. Betul. Alright, kalau nggak ada yang lain lagi mungkin ditunggu. Nah ini kan Goto nanti mau IPO dan kita tahu semua bahwa uh, potensi market cap-nya mungkin juga akan sangat besar gitu. Bahkan mungkin digadang-gadang hampir ya jadi top 5, top 3, top 5 dari keseluruhan bursa setelah BPCA dan BBRI gitu. Ini menurut Bro Arvin dan mungkin diskusi dengan tim, apakah akan mengganggu kinerja indeks yang lain nggak ya? Misalkan pasti indeks sektoral yang
tag akan naik signifikan, tapi nanti ketika bicara untuk semuanya nanti gimana ya? Karena market Oke, cap-nya Goto ini sangat besar sekali. oke. Kalau kita bicara soal Goto ya, kalau Goto listing itu memang dia adalah salah satu saham IPO yang market cap-nya sangat-sangat besar gitu ya. Iya, Top 3 sampai top 5 tadi sudah disampaikan. iya, Jadi ini akan jadi ketika listingnya Goto ini akan berpengaruh besar ke IHSG menurut saya ya. Jadi iya, arahnya itu Goto naik ya IHSG-nya ikut, tapi naik Goto ya. turun dia ikut juga. Itu turun. Nah, jadi kita tergantung dari ngeliat kira-kira arahnya ini mau kemana dulu nih. Nah, kalau kita bicara soal Goto kan ada yang namanya skema Green Shoe. Kalau teman-teman tahu, ada yang cerita skema Green Shoe. Ini ada skema Itu yang sih. baru banget di Indonesia, gitu ya. Hmm, Baru hmm. mungkin saya lihat satu emiten ini yang baru melakukan skema Green Shoe. Skema Green Shoe itu apa sih sebenarnya? Skema Green Shoe itu adalah skema di mana mereka berusaha untuk menahan harga supaya tidak turun di bawah harga IPO. Itu adalah tujuannya untuk Ah, perlindungan investor. Nah, hmm, mereka menyampaikan itu gamblang gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa hmm. Green Shoe ini adalah satu opsi dari mereka untuk menahan harga supaya tidak di bawah harga IPO. Dan itu sebenarnya cukup Menarik. baik, di mana kalau memang benar itu kejadian, maka indeks kita tidak tergerus sangat signifikan. Tetapi yang harus kita tahu adalah opsi Green Shoe ini ternyata kalau teman-teman baca prospektus itu adalah sifatnya kondisional, di mana Hmm, kalau gotonya oversubscribe, saham Green Shoe ini baru keluar gitu ya. Nah, ketika saham Green Shoe ini tidak keluar gitu ya, maka tidak ada yang menahan harga. Nah, ini yang akan hmm. menjadi penting. Apakah opsi Green Shoe ini akan keluar apa tidak? Nah, itu berpengaruh dari oversubscribe atau saham Goto ini undersubscribe. Undersubscribe. Ketika dia Oke. undersubscribe, maka opsi Green Shoe ini tidak keluar, maka tidak ada penahan harga nih. Tapi kalau dia oversubscribe, itu maka akan kita bisa harapkan selama sebulan ke depan atau sampai uang dari yang dikumpulkan dari Green Shoe itu habis, kita masih bisa berharap bahwa harganya ditahan. At least tidak turun di bawah harga IPO. At least tidak signifikan lah, tidak drop terlalu dalam gitu. Iya. Karena dengan sebenarnya saya juga beberapa kali membaca ada di berita sudah keluar sebenarnya kemarin. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa untuk bisa full subscribe atau over subscribe, jadi poolnya ini akan full ya. Itu kalau mengandalkan dari publik aja akan sangat challenging gitu. Lebih tepatnya challenging ngomongnya di berita seperti itu. Jadi um, apa ya? Jadi memang ya kita nggak tahu nanti akhirnya full atau masih under subscribe. Jadi harapannya kita juga kalau misalkan nanti benar ya over subscribe. Tapi uh, mungkin nggak ya nanti kalau misalkan ini kita berandai-andai ya nanti bisa under subscribe dan nanti efeknya apa kepada saham Goto ini? Oke, kalau kita bicara soal undersubscribe, maka akan istilahnya kita akan melihat dari partisipasi retailnya gitu ya, retail yang Iya, memegang saham Goto ini. Nah, kalau kita bicara soal market cap yang sangat besar dari Goto ini, right. saya melihat ya memang kalau kita bilang mau naik signifikan juga mungkin berat gitu ya. Di hari Mm-mm. pertama IPO mungkin akan berat. Nah, Mm-mm. maka kita harus melihat dari partisipasi retailnya. Kita lihat dari retailnya ini cenderung mungkin kan kita punya pengalaman di masa lalu mengenai Bukalapak gitu ya. Bukalapak yang kemarin pada saat IPO drop terus sampai 200. Nah, ini Sempat apakah arah dua mungkin hari. ya sempat arah 2 hari lalu drop gitu ya. Nah, ini yang menjadi mungkin orang-orang cenderung berhati-hati. Itu kelihatan sekali dari tahun lalu kalau kita bicara soal Bukalapak pada saat IPO, kita lihat menjelang IPO-nya Bukalapak ambles tuh. Harga IHSG-nya kan mulai ambles. Jadi ada Karena switching ikut lah. keseret. Iya, karena Iya. ikut. Betul, karena ikut ke Bukalapak ini. Tetapi pada saat Goto, itu berbeda ceritanya. Kalau kita lihat Goto ya, Goto pada saat menjelang IPO, ternyata market IHSG kita cenderung nggak bergerak kemana-mana. Artinya kan tidak terjadi sell-off yang masif di Yes. saham-saham kita gitu ya. Ketika Ya. tidak terjadi sell-off yang masif, maka istilahnya ya orang-orang mungkin tidak se-euforia pada saat masuk ke Bukalapak. Menurut saya sih seperti itu ya, indikasi sederhananya. Nah, sekarang Alright. kalau kita lihat apakah nanti retailnya akan cenderung panic selling ketika sudah dapat barang dan itu berpengaruh ke allotment-nya nanti. Apakah si retail-retail ini dapat banyak banget atau dapat sedikit banget gitu ya. Kalau dapat sedikit banget mungkin mereka santai-santai aja, tapi kalau dapat banyak banget mereka mungkin akan cenderung takut di dropin semua gitu. Iya.
Tadi saya pengen menyapa guru-guru saya, ada Cerita Effendi ada di sini. Halo Cerita, ada Koko Blue. Halo Koko Blue. Ya. Oke, ntar saya juga mau nyari pertanyaan apa tadi yang dicari tadi. Oh ini ada satu lagi pertanyaan terakhir kok, tentang MNC Group. Jadi ini mungkin saham yang related sama MNC Group ya. Terakhir-terakhir juga Ya. sebenarnya yang lagi hype dibicarakan adalah BHIP gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kok. Oke, kalau kita bicara Uh, soal saham MNC Group ini saham yang sangat volatilitasnya sangat tinggi gitu ya. Kadang hari ini naik, besok bisa Iya. turun, hari ini naik, besok bisa turun. Nah, basically saham MNC ini bergerak barengan gitu ya, antara satu dengan yang lain tuh selalu bareng. Ketika ini Hmm. gerak, nanti yang lain ngikut. Nah, ketika ini turun, yang lain ngikut. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan saham MNC mana yang menurut teman-teman menarik. Masih ada cerita di depannya. Kalau kemarin kan Behit sempat naik belasan persen. Itu kalau teman-teman tahu, itu mengenai Behit yang tanda tangan dengan Windows. Tanda tangan Hmm. kerjasama gitu ya. Microsoft. Tanda tangan kerjasama Hmm. dengan Microsoft. Nah, itu yang mengepam harganya Behit gitu ya. Nah, diikuti dengan semuanya yang lain. Nah, pertanyaannya adalah ketika sentimen ini selesai, apa yang terjadi dengan sahamnya? Seperti itu. Nah, teman-teman Hmm. itu bergantung dari teman-teman masuknya di harga berapa, teman-teman trading plan-nya gimana. Nah, jadi seperti itu sih. Kalau bicara soal saham MNC ya mungkin ada beberapa yang menarik, ada beberapa yang kurang menarik. Nah, teman-teman bisa pertimbangin menurut teman-teman yang mana yang menarik gitu. Tapi at least kalau teman-teman tahu istilahnya MNC gitu ya. Kan MNC itu bergeraknya beda-beda ya. Contohnya Becap itu Ya. financial. Nanti IATA soal pertambangan. Kita bicara soal IPTV, soal kabel vision, TV vision. Itu macam-macam gitu. Nah, teman-teman bisa lihat aja yang mana yang menurut teman-teman menarik gitu. Iya tadi barusan di mention tentang becap, ada yang nanya tentang becap. Becap lepas di mana? Oke, kalau kita bicara soal becap, mungkin rame soal becap yang kemarin keluar gitu ya dari Bank Capital. pemantauan khusus. Mm-mm. Ya, Ya. pemantauan khusus. Jadi kalau dia keluar dari pemantauan khusus, maka ya ini ceritanya persis sama CMPP ya. Kalau kita bicara soal AirAsia tadi juga lepas dari pemantauan khusus, dia langsung sempat naik gitu ya, terus dibanting ARB. Nah, apakah becap akan sama? Ya teman-teman harus pertimbangin nanti besok gimana. Lari, Lihat apakah dia market akan lari? responnya ya. Ya, Mm. ya market responnya. Karena kita nggak pernah tahu ya market respon di esok hari seperti apa. Kalau market responnya mungkin bagus ya dia akan naik gitu ya. Tapi kalau market responnya jelek ya maka dia akan turun. Nah, yang kita bisa jaga adalah ya trading plan kita gimana pada saat masuk itu aja sih. Oke. Jadi memang ketika nanti mau trading yang sebenarnya kalau belajar dari buka kemarin pun kalau walaupun tuh oversubscribe dan ketika kita mau entry pun juga menggunakan money management ya. Jadi tidak istilahnya tidak all in atau tidak menggunakan dana yang super besar walaupun kita belum tahu nanti gimana responnya. Jadi money management ini sangat penting untuk menjaga resiko daripada kita melihat untungnya gimana ya, risk based approach. Ini Betul. mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir, satu dua terakhir. Sebelum terakhir ini, saya tadi ngepin di komen untuk ada giveaway. Hanya 10 menit, teman-teman bisa ngelakuin syarat ini. Jadi ntar akan mendapat buku uh, dengan berjudul Technical Analysis dari Edianto Eng, akan dikirim oleh tim Cuans dengan cara screenshot IG Live ini, terus kemudian post ke IG Story, mention IG John Cuan sama Arvino Nami, lalu tulis caption sekreatif mungkin. Oke, terakhir mungkin sedikit stylenya Bro Arvin kalau ngomongin tentang money management gimana kok untuk ngatur apa ya porto mana yang gede mungkin di investnya atau di tradingnya atau apakah main ada scalping juga untuk day trading? Oke, kalau kita bicara soal itu, maka kita bicara soal money management tadi ya, portfolio Porsi management. ya, Jadi kalau ya, sizingnya kalau nanti kita gimana? bicara soal ya sizingnya. Nah, kalau kita bicara soal investing, mungkin lebih ke arah pasif gitu ya. Mungkin saya Hmm, mungkin taruh akan besar banget gitu ya, mungkin sekitar 40 sampai 50% mungkin di investing. Tapi yang swing ini itu akan membantu kita untuk menggedekan porto invest. Jadi mungkin sekitar hmm. 30% tuh masuk ke swing, 20% masuk ke scalping. Nah, nanti ceritanya adalah ya scalping ini swing sama scalping ini yang akan hasilnya kita masukin Campur-campur. ke keranjang invest. Kita masukin ke keranjang invest terus-terusan. Nah, selama ini masih menghasilkan ya kita terus gitu ya, terus
terus scalping, terus swing gitu ya. Nanti hasilnya kita pindahin ke investing secara terus-menerus. Nanti kan akan ada compound interest ya. Kalau kita bicara soal Hmm, invest kan kita nggak bicara soal capital gain, tapi kita juga bicara soal dividen. Nah, kalau kita bicara hmm, soal dividen, maka semakin besar porsi kita di satu saham itu, maka dividen yang kita terima akan sangat-sangat besar gitu ya. Mungkin hmm, seperti hmm, itu hmm. sih. Berarti untuk dividen ada apa? Jadi emiten tadi yang dipilih ada mengconsider mengenai dividen yield-nya juga yang nanti akan mau dikejar ya dari Bro Arvin. Betul, betul. Kita bicara soal dividen yield dan kita bicara soal fundamental kembali lagi. Karena kalau kita Hmm, bicara soal dividen, maka itu kan didapatkan dari earning per share. Kalau kita tahu earning per share, maka ya. kita tahu kalau perusahaannya drop, maka dividen yang kita terima juga drop. Nah, teman-teman harus pertimbangin perusahaan mana yang bagi dividen dan stabil gitu ya. Kalau dia bagi dividen dan stabil, itu adalah salah satu perusahaan-perusahaan yang menarik. Even kayak contohnya perusahaan komoditas, kalau kita cerita perusahaan-perusahaan related to komoditas, itu kan bukan perusahaan yang istilahnya konsisten gitu ya dalam menghasilkan Hmm, laba. Karena komoditas tuh harganya naik turun, naik turun. Nah, otomatis kita harus tahu ketika harga komoditas turun, maka kita harus switching dari perusahaan ini ke perusahaan lain yang jauh lebih defensif. Gitu. menarik, menarik. Oke. Eh, Kayaknya sudah nggak ada lagi pertanyaan lagi. Mungkin kita bisa akhiri Eagle Vision ini. Bro Arvin, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah Masih. sharing-sharing ke teman-teman Cuas dan followersnya Arvin Monami. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk follow akun TikToknya Bro Arvin. Di situ banyak konten yang menarik dan terkadang akan banyak stock pick pilihan juga sebenarnya kalau misalkan sering-sering lihat TikToknya Iya. Bro Arvin. Jadi jadi jangan lupa untuk ikutin terus TikTok dan IG-nya Bro Arvin, dan kalau pengen diskusi lebih lanjut langsung join aja ke Telegramnya Bro Arvin yang ada di bio-nya IG Bro Arvin. Oke, terima kasih Bro Arvin Terima atas kasih. waktunya. Sampai ketemu lagi. Oke, selamat malam. Selamat malam Dadah. semuanya. Terima Ya. kasih.